Haleluya, salam sehat, salam damai sejahtera, dan tetap ikut aturan Tuhan. Saat ini ada pertanyaan yang sangat menggelitik dan datangnya dari seorang pemuda. Karena beliau mendengar kami berbincang-bincang dan dia bertanya kepada saya, apakah kita boleh marah? Atau lebih spesifiknya dia berkata, apa orang Kristen, orang percaya boleh marah? Sehingga dari pendengaran pertanyaan itu dia sangat membutuhkan jawaban yang konkret daripada firman Tuhan. Kalau gitu akan saya coba menjawab dia dengan firman Tuhan yang berkata begini. Di dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah tapi tidak berbuat dosa. Sehingga ini menjadi mungkin pertanyaannya, bagaimana marah tidak berbuat dosa? Apakah amarah itu tidak menimbulkan dosa? Ya, kalau kita akan lihat nanti selanjutnya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya di situ bahwa boleh marah tapi tidak menimbulkan dosa, dan kita harus tahu waktu. Karena berbicara masalah sebelum terbenam matahari, amarahmu sudah padam. Itu pesan firman Tuhan kepada kita. Dan artinya di situ agar kita tidak memberi kesempatan kepada kebencian-kedengkian di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jadi kalau itu pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang membuat kita menjadi marah? Mengapa seseorang itu harus marah? Kira-kira itu menjadi suatu sumbernya. Dan apakah yang menimbulkan amarah itu atau marah itu terjadi? Nah, saudara, kemarahan adalah reaksi, ya, reaksi pasti terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi mungkin bisa menyakitkan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, misalnya mungkin saudara dan saya atau siapapun dikecewakan atau mungkin dikhianati. Dan bisa juga tidak mendapat apa-apa sesuai dengan keinginan kita. Atau mungkin kita diperlakukan orang dengan tidak pantas. Atau kita merasa tidak pernah merasa puas. Dan banyak hal lagi lah. Seperti itu kira-kira. Sehingga itu yang membuat seseorang itu akan menjadi marah. Dan setiap orang, termasuk saya dan saudara, mungkin tidak bisa lepas dari menghindari kemarahan. Sebab pengalaman itulah kita pernah mengalami bagaimana disakiti ataupun tidak dihargai atau tidak dianggap, kira-kira seperti itu. Bahkan kita mungkin tidak mendapat apa yang kita inginkan. Itulah yang memicu atau memacu kita menjadi marah terhadap seseorang atau terhadap diri sendiri. Jadi untuk itu pertanyaannya, bolehkah kita marah? Bolehkah seorang Kristen mengungkapkan marahnya? Nah, Paulus berkata di dalam Efesus 4 ayat 26 demikian. Kata Paulus adalah, apabila kamu menjadi marah, apabila kamu marah, ini pesannya berarti marah. Janganlah berbuat dosa. Jadi marah yang tidak menimbulkan dosa. Dan ada waktu, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi amarah yang tidak berkelanjutan. Jadi kalau ditanya di sini, bolehkah seorang Kristen mengungkapkan kemarahannya? Boleh, karena dalam Efesus dinyatakan, kalaupun kamu marah jangan berbuat dosa. Seulang kali, kalaupun kamu marah jangan berbuat dosa. Berarti ungkapan marah yang tidak membuat dosa. Jadi apa yang mendasari kemarahan kita dan cara kita mengungkapkan kemarahan itulah yang menentukan. Ya, saya ulangi, kemarahan kita dan cara mengungkapkan kemarahan itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak.
ya. Jadi jenis kemarahan yang perlu diungkapkan yaitu kemarahan yang didasarkan oleh karena pertama kita mengasihi. Ya, kita tidak suka cara mereka, nah kita tegur, mungkin kita dengan marah. Dan yang kedua, ada tujuannya marahnya kita. Penting tujuan itu mendidik, ya, mendidik. Jadi kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan juga ada, yaitu bahwa didasarkan kepada dengan jangan ada kebencian, jangan benci. Kalaupun marah jangan sampai benci, ya. Jadi yang kedua, jangan kita marah terus menerus, karena tadi dibilang sampai terbenam harus sudah selesai. Ya, jadi itu yang tidak diinginkan daripada kita, yang menimbulkan kebencian, dengki, dan terus menerus. Kita harus selesaikan sebelum terbenam matahari, amarah kita sudah padam. Jadi artinya kita bisa mengendalikan amarah kita, karena amarah kita itu adalah untuk mendidik, ya, mendidik. Jadi bukan untuk membuat dengki, benci, dan mengingini kematian atau kehancuran seseorang. Jadi itulah yang harus kita pahami dalam hal boleh nggak kita marah? Boleh. Tapi sekali lagi saya sampaikan, sama seperti Musa, begitu dia marah dengan bangsa Israel, ketika dia turun, dia melihat mereka sudah menyembah patung. Bahkan kita lihat bagaimana dia marah, yaitu kalau nanti dibaca di dalam Keluaran 32:19, ya, bahwa diceritakan bahwa Musa marah karena melihat umat Israel menyembah berhala. Saat itu ia telah menuliskan 10 perintah Allah pada loh batu, dan karena marahnya ia melemparkan kedua loh tersebut di kaki Gunung Sinai, tempat ia menerima firman itu. Itu marah yang mendidik. Dia tidak mau bangsa Israel itu menyembah berhala. Nah, itu karena dia mengasihi bangsa itu, dia tahu efek dari dan akibat dari segala perbuatan itu. Jadi sekali lagi memang ada juga pesan firman Tuhan yang dahsyat buat kita juga, agar jangan lekas marah, ya. Jangan lekas marah, itu Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20 berkata, kita harus cepat mendengar, namun lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sebab kenapa harus lambat marah? Di hadapan Allah, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Amarah tidak mengerjakan kebenaran. Musa tadi marah kepada bangsa Israel karena mereka mengerjakan kejahatan kepada Tuhan. Dan Musa mendidik mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi untuk anak muda yang bertanya, bolehkah marah? Boleh. Tapi tidak menimbulkan kedengkian, kebencian, dan sakit hati, apalagi dendam. Jadi gak boleh amarah itu tinggal di hati. Itu hanya lintas saja, hanya lewat saja. Jadi kira-kira itu yang harus saya sampaikan, sehingga kita punya pengertian pemahaman sesuai dengan firman. Jikalau kau marah, jangan sampai melakukan dosa. Biarlah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Pastikan ada waktu, ada batasannya, dan kita tidak lupa bahwa tujuan marah kita adalah mendidik, bukan untuk membenci. Salam sehat, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.